Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yaitu hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar, yang lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan Islam, kunci orang untuk masuk ke dalam agama Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam ceramah singkat sebelumnya saya sudah jelaskan tentang indahnya agama Islam. Betapa indahnya agama ini dalam semua hal dan dalam semua aspek kehidupan. Agama Islam agama yang indah. Karena itu kita mengajak orang-orang yang belum memeluk agama Islam ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sesuai dengan Quran, dengan sunnah. Diajak mereka untuk masuk ke dalam agama ini. Dan ketika mereka masuk ke dalam agama ini, maka mereka harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kaum muslimin juga sudah setiap hari mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat ini merupakan kalimat tauhid. Kalimat ini merupakan kunci sorga, miftahul jannah. Dan Allah SWT menciptakan langit, bumi, jin, manusia dan seluruhnya agar manusia menegakkan kalimat ini, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Sebelum kita bahas tentang tauhid, kita bahas dulu asasnya, dasarnya, yang merupakan asas kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, di dalam muqaddimah kitabnya Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang kalimat syahadat ini. Beliau menjelaskan kalimat syahadat ini dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazinu wa wudi'atid dawawinu wa qama sawqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar wal abrari wal fujjar fahiya mansya'ul khalqi wal amr wal thawabi wal iqab wa hiya al haqqu alladhi khuliqat lahu al khaliqatu wa anha
wa an huquqiha as-su'al wal hisab wa 'alayha yaqa'u ath-thawab wal iqab wa 'alayha nusibatil qiblatu wa 'alayha ussisatil millatu wa li ajliha jurridat suyuful jihad wa hiya haqqullahi 'ala jami'il ibad fa hiya kalimatul islam wa miftahu daris salam wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun fala tazulu qadamal abdi baina yadayillahi hatta yus'alan mas'alatain madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin fajawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amalan wa jawabul thaniyati bitahqiqi anna muhammadar rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit, dan diciptakan karenanya seluruh makhluk. Dan dengan kalimat ini Allah mengutus rasul-rasulnya. Dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah mensyariatkan syariat-syariatnya, dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan pada hari kiamat. Allah letakkan catatan amal pada hari kiamat, dan digiring manusia ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini terbagi manusia menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Kalimat ini merupakan awalnya ciptaan dan juga perintah. Artinya awalnya ciptaan dan juga urusan. Juga kalimat ini merupakan awalnya orang mendapatkan ganjaran dan siksa. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, merupakan kalimat yang hak, yang diciptakan karenanya seluruh makhluk. Dan tentang kalimat ini dan tentang hak-hak kalimat ini, manusia akan ditanya oleh Allah dan akan dihisab pada hari kiamat. Dan atas kalimat ini seorang itu mendapatkan ganjaran atau siksaan. Dan di atas kalimat inilah ditegakkannya kiblat. Dan di atas kalimat ini ditegakkan agama ini. Dan dengan kalimat ini, dihunuskan pedang-pedang di dalam jihad fisabilillah. Kalimat ini merupakan kalimat Allah yang wajib dipenuhi atas seluruh hambanya. Kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, merupakan kalimat Islam, kunci Darussalam, kuncinya sorga. Kalimat ini la ilaha illallah, kuncinya sorga. Dan tentang kalimat ini akan ditanya seluruh makhluk yang pertama dan terakhir. Dan tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai mereka akan ditanya tentang dua masalah. Yang pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang kedua, bagaimana kalian, wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab panggilannya para rasul. Jawaban yang pertama dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah, dengan kita mengetahui, mengikrarkan dan mengamalkannya. Dan dengan kalimat ini, yang kedua, dan jawaban yang kedua, yaitu dengan mewujudkan kalimat Muhammad Rasulullah, dengan mengetahui, mengikrarkan, tunduk,
patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khairatu min khalqihi wa safiru bainahu wa baina ibadihi al-mab'utsu bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan al khalaiqi ajma'in. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, merupakan orang yang dipercaya oleh Allah untuk menerima wahyunya dan merupakan pilihan Allah dari seluruh makhluknya, dan merupakan utusan antara Allah dengan hamba-hambanya yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad SAW diutus dengan agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Allah utus beliau SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagai hujjah atas seluruh makhluk. Arsalahu ala hini fatratin min rusul fahada bihi ila aqwami turqi wa awdahi subul waftarada ala al-ibadi ta'atahu wa ta'zirahu wa tawqirahu wa mahabbatahu wal qiyam bihuquqihi wa saddaduna jannati turuq falan tuftah li adin illa min tariqihi fasharaha lahu sadrahu wa rafa'a lahu dhikrahu wa wada'a anhu wizrahu wa ja'ala adh-dhillata was-saghara 'ala man khalafa amrahu. Allah mengutus beliau di saat kekosongan di antara rasul-rasul. Bila Allah utus antara Nabi Isa, kemudian setelah itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan kekosongan itu ratusan tahun antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Allah tunjuki dengannya ke jalan yang paling lurus dan jalan yang paling jelas. Arti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang jelas, agama yang terang, agama yang lurus. Dan Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepadanya, untuk menolongnya, membantunya, menghormatinya, memuliakannya, mencintainya, dan melaksanakan hak-haknya Nabi Muhammad SAW. Dan tertutup semua jalan menuju surga kecuali dengan jalannya. Arti pintu surga semua tertutup kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dibuka pintu surga kepada seorang pun juga kecuali dengan jalannya, dengan memeluk agama Islam ini dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah lapangkan dadanya beliau dan Allah angkat sebutannya beliau. Setiap disebut nama Allah mesti disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ketika azan demikian mesti. Ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah mesti ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika azan disebut nama Nabi, disebutkan juga disebut nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allah angkat sebutannya dan Allah hilangkan semua beban-bebannya. Dalam surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan seterusnya. Dan Allah menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda SAW, wa ju'ila rizqi wa bu'ithu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah bersabda, aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat sehingga manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, dan dijadikan rezekiku di bawah ujung dari tombakku,
dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyalahi perintahku. Dan barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan sanadnya hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Jadi penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang syahadat la ilallah. Syahadat ini penting untuk kita perhatikan, bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah bukan ucapan sembarangan. Kalimat yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat ada orang yang sudah mengucapkan kalimat ini di waktu di dunia, kemudian dia melaksanakan kalimat ini, tapi di samping itu juga dia pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Bahkan kalau ditimbang dosanya sangat banyak sekali, tapi kemudian diletakkan timbangan oleh Allah SWT, ditimbang kalimat syahadat ini dengan dosa-dosa dia yang paling berat, kalimat syahadat ini, sehingga terhapus semua dosanya, yang dengan itu dia masuk surga. Kalimat ini merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Tapi setiap kunci itu mesti ada jerujinya. Setiap kunci itu, jerujinya itu merupakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Kunci itu, jadi harus dipahami tentang rukunnya dan syaratnya dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga tentang Muhammad Rasulullah SAW, dia harus memahami. Kalau kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Begitu juga kita hanya mengikuti satu orang saja di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti yang lain. Karena kita akan ditanya oleh Allah ketika dikubur tentang 3 pertanyaan. Yang pertama tentang Allah, mentauhidkan Allah atau tidak. Yang kedua tentang agama Islam kita laksanakan atau tidak. Yang ketiga tentang Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti beliau atau tidak. Begitu juga nanti pertanyaan di hari kiamat nanti. Ini penting untuk kita pahami. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Qasas di ayat 65, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari yang kami menyeru mereka, maka Allah berkata, bagaimana kalian menjawabnya seruan para rasul? Dalam surah Al-Qasas ayat 65. Artinya menjawab seruan para rasul, Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mencintai beliau atau tidak? Kita ittiba kepada beliau atau tidak? Kita taat kepada beliau atau tidak? Itu yang harus kita ikut. Satu orang ini, bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan yang lain. Satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita ikuti. Yang kalau kita mengikuti beliau, dijamin dengan surga. Makanya harus kita ikut. Menjawabnya dengan apa? Dengan ittiba, dengan taat. Sami'na wa ata'na. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alal mursalin." Kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, dan juga kami akan tanya para rasul. Artinya para rasul ini sudah menyampaikan belum tentang Islam ini kepada mereka? Dan intinya agama Islam adalah tauhid. Nggak mungkin Nabi nggak pernah menyampaikan tentang tauhid selama 23 tahun dalam dakwahnya. Makanya harus kita dakwahkan kepada umat Islam ini tauhid, dan dasarnya tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus paham umat Islam. Jangan sampai mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, atau punya keyakinan-keyakinan ada hal-hal atau orang-orang atau benda-benda yang mempunyai kesaktian atau kekuatan yang hebat. Ini semuanya syirik. Jadi harus dia memahami tentang kalimat tauhid ini. Dan kalimat tauhid ini kalimat yang didakwahkan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan yang antum harus ingat bahwa kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita yakin, kita pahami dengan benar, dan kita jalankan konsekuensinya, maka Allah akan mudahkan untuk mengucapkannya di akhir kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya, yaitu ketika dia menghembuskan napasnya mengucapkan kalimat Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud,
Tabrani dalam Mujamul Kabir dan Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.